Genji! What are you waiting for? Oh, we're both gonna die. No! I can save you! Goodbye, Lee. No, Genji! No! My family owns half of Rodeo Drive. Do you know who I am? What's today, Lee? We're making history. That depends. You girls like Chinese? Say hi. The Chinese triumph. Kisah diawali dengan memperlihatkan persidangan dunia di kota London, di mana Mr. Han yang didampingi oleh Lee sedang mengungkap tabir dari geng triad dunia yang dipimpin oleh Shai Shen. Nah, berbeda dengan film Rosehar pertama dan kedua, geng triad di Rosehar ketiga ini memiliki kekuatan yang jauh lebih besar, di mana sekarang memiliki 1 juta pengikut dan ada beberapa negara yang sudah dikuasai oleh geng tersebut melalui bisnis-bisnis mereka yang pasti non-halal. Belum juga selesai mengungkap tabir dari geng triad ini, Mr. Han pun ditembak oleh seseorang menggunakan sniper dari seberang gedung itu. I believe I finally located Shai Shen. Me, who is this Shai Shen? With all due respect, Master down. Stay with him. Lee yang melihat sang sniper di seberang gedung itu pun langsung mengejarnya. Carter yang sedang mengatur lalu lintas pun ikut-ikutan mengejar karena ia tahu bahwa Mr. Han telah tertembak. Setelah berlari ke sana ke sini, akhirnya Lee pun berhasil memojokkan sang sniper, di mana Lee pun terkejut bahwa sang sniper itu adalah saudara angkatnya dulu saat masih berada di panti asuhan. Namanya adalah Kenji, tidak diawali Takia, dan karena rasa persaudaraan Lee tinggi, akhirnya ia pun tidak tega untuk menangkapnya, sehingga Kenji pun lolos begitu saja. Hello, Lee. Gokuna Kenji! 何を待ってんだ? I think we both know that's not gonna happen. Kenji! You see? Beralih ke rumah sakit tempat Mr. Han dirawat, Kapten Dil pun mengatakan bahwa Mr. Han masih selamat karena pelurunya tidak menembus jantung Mr. Han. Tak lama kemudian datanglah Soyang untuk menjenguk sang ayah. Soyang pun memberikan informasi kepada Lee dan Carter bahwa sebelum Mr. Han menghadiri persidangan tersebut, Mr. Han mengirimkan surat kepadanya yang berisi apapun yang menimpanya, ia harus memberikan surat itu kepada Lee. Soyang pun memberikan alamat tempat ia menyimpan surat itu, sehingga Lee dan Carter pun langsung pergi ke alamat tersebut. 2 weeks ago, my father mailed me an envelope, put it in my locker at the Kung Fu studio where I teach. Chinatown. Kemudian mereka pun sampai ke alamat tersebut, yaitu sebuah perguruan bela diri. Di sana Carter dan Lee pun harus menghadapi seorang manusia raksasa karena ulahnya Carter yang tidak tahu sopan santun saat bertanya. Oh, no. Come on, man. Lee, get him, Lee! Tak lama muncullah sang Shifu dari perguruan tersebut. Saat Carter bertanya kepada sang Shifu, Carter pun dibuat kalang kabut perihal nama mereka. Akhirnya sang Shifu pun memberikan informasi kepada Lee menggunakan bahasa Cina bahwa nyawa Mr. Han sedang terancam saat ini. Mendengar hal itu, Carter dan Lee pun langsung menuju rumah sakit. Old man, who are you? you. No, not me, you. Yes, You! yes. Not you, him! What's your name? Me. 师傅 爸爸的办法来对付他呀。 ，Let's go。谢谢。
Setibanya mereka di sana, mereka pun langsung menyembunyikan Mr. Han. Tak lama kemudian datanglah beberapa orang pembunuh bayaran. Beruntung Lee sudah menyembunyikan Mr. Han. Sempat terjadi tembak-menembak antara para pembunuh, Carter dan Lee. Tapi karena Lee dan Carter pemeran utamanya, akhirnya para pembunuh bayaran itu pun berhasil dikalahkan dan berhasil menyandra satu orang yang hanya bisa berbahasa Perancis. Mereka pun meminta bantuan seorang suster untuk mengartikan bahasa Perancis ke dalam bahasa Inggris. Setelah diinterogasi panjang kali lebar, akhirnya si pembunuh bayaran tersebut memberitahu sebuah alamat tempat di mana Saishen berada. This is Sister Agnes from the chapel upstairs. She speaks. Qui vous a envoyé ici? Faites une grave erreur. Oh, sister, turn your back. You don't want to see this. Who is that saying? Il faut voir Geneviève. What did he say? 50 Franklin D. 50 FDR. It's an address. It's a wild goose chase every. Keesokan harinya, Lee dan Carter pun mengantarkan Soyang ke rumah kedutaan Perancis bernama Reynat untuk menitipkan Soyang dan berangkat ke Perancis bersama Reynat. Tapi saat ingin menaiki mobil menuju bandara, mobil itu pun meledak hingga hancur di depan mata mereka. Dan setelah kejadian itu, Lee dan Carter pun ikut terbang menuju Paris karena persidangan dunia yang kedua akan dibahas di kota tersebut. We have to find Saishen before he finds us. Setelah sampai di kota Paris, mereka pun langsung dibuat kesal oleh seorang supir taksi sejati bernama George karena ia tidak senang jika mobilnya dinaiki oleh orang berkebangsaan Amerika, yaitu Carter. Akhirnya dengan sedikit paksaan dari Carter, George pun mau mengantarkan mereka ke alamat yang telah diberikan oleh si pembunuh bayaran tadi. Oh, hell no. They done gone too far. You want violent, smelly Frenchman? Huh? Ooh la la. Dan ketika Lee dan Carter sampai di tempat itu, mereka pun langsung berpencar, di mana Carter menemui seorang wanita cantik yang sedang berjudi. Nah, ini jangan ditiru nih. Sementara itu Lee ke tempat bar. Di sana ia bertemu dengan seorang wanita bernama Jasmine. Saat Lee menanyakan Saishen kepadanya, ia malah mengajak Lee ke kamar atas. Dan saat di kamar atas, bukannya memberitahu, Jasmine malah menyerang Lee dengan kipas jadulnya yang berisikan pisau seperti pisau sulap. Akhirnya Lee dan Carter pun memutuskan lari dari tempat itu. Way to go, Lee. Today, my boy. Someone's gonna die here tonight. Come on, Crouchy Tiger, don't hide that drag. George yang sudah menunggu mereka di luar pun langsung tancap gas untuk melarikan diri dari tempat itu. Tak lama kemudian muncullah para pemotor yang disinyalir anak buah dari Kenji yang mengejar mereka. Dan karena George bukan supir oleng kelas kakap, akhirnya mereka pun tertangkap oleh para pemotor tersebut. Oh, shit, George, go! Put your hands up. Setelah tertangkap, mereka pun langsung dihadapkan oleh Kenji, di mana Kenji memberikan pilihan kepada mereka untuk meninggalkan Paris atau meninggal di kota Paris. Tapi Lee menolak untuk meninggalkan kota Paris, dan saat Lee menanyakan siapa Saishen kepada Kenji, Kenji menjawab terkadang beberapa rahasia yang berguna susah untuk diberitahu, sehingga sudah bisa dipastikan bahwa Kenji termasuk pentolan dari geng Triad tersebut. I'll allow you to live. If you promise to leave Paris, we'll always be brothers, Lee. In this life, some secrets are worth dying for. It's great to see you again. It's been too long. Yes. Beralih ke Lee yang berada di hotel, ia pun didatangi oleh Reynat, di mana Reynat memberitahu kepada Lee bahwa seseorang gadis muda bernama Genevieve lah yang telah memberitahu kepada Mr. Han salah satu nama dari 13 ketua geng Triad, yaitu Saishen yang mampu mengontrol dunia. Dan Reynat pun memberikan tiket pertunjukan di mana Genevieve biasa tampil. A young lady named Genevieve made contact with Ambassador. Finish what Ambassador Han started.
Sesampainya Lee di sana, ia pun langsung melihat para anak buah dari geng Triad dan menyadari bahwa kedatangan mereka untuk membunuh Genevieve. Saat berada di belakang panggung, ia pun kaget dengan kemunculan Carter yang juga sudah berada di sana. Lee pun langsung mengatakan kepada Carter bahwa mereka harus menyelamatkan Genevieve dari para anak buah geng Triad yang juga sudah berada di sana. Your life is in danger. Over and over again. Princess girl! Setelah berhasil selamat dari tembakan para anak buah geng Triad, mereka pun langsung menuju hotel dengan menaiki mobil taksinya George. Alright, fine. Get us to the plaza fast. You got it, boss. You thinking what I'm thinking? We needed to talk. Get her relaxed. Maybe we should put on a dirty movie. Lee! Saat di hotel, Carter pun mencoba mengajak berbicara Genevieve secara empat mata. Di situ Genevieve mengatakan bahwa ia adalah salah satu dari mereka yang bisa dikatakan berkhianat. Sehingga jika ia tertangkap pasti akan dibunuh dan Carter serta Lee juga akan ikut dibunuh. Tapi bukannya serius menanggapinya, Carter malah mencoba merayu Genevieve, di mana ia malah terbujuk rayuannya si Carter, sehingga muncullah hasrat bersetubuh di antara keduanya. Well, I was just thinking. $20? I'm a bad girl. Hallelujah! Oh yeah, bite that ear. Punish that ear. Do what you... I'm going to the bathroom. Make myself more comfortable. Do you like it? No. Tapi saat persetubuhan baru saja dimulai, tiba-tiba muncullah Jasmine yang langsung menyerang mereka dan melukai Genevieve, sehingga rusaklah sudah puncak birahi si Porong. I'm shot. I shoot your girl, you shoot my girl. I was trying to save your life. Coming first, we have to get out of here now. You hear that? Setelah kejadian itu, keesokannya mereka bersembunyi di rumahnya George, di mana si istri George sebenarnya kurang senang dengan kedatangan mereka, tapi ya bukan itu poinnya. Di sana Lee dan Carter menanyai tentang Shaishen kepada Genevieve, di mana Genevieve pun memberitahu mereka bahwa Shaishen itu adalah dirinya, dan dijelaskan bahwa Shaishen adalah sebuah nama yang dijuluki kepada seorang wanita yang ditato 13 garis nama ke tradisi negara Cina. Dan setelah mereka mengetahui hal itu, mereka pun langsung membawa Genevieve ke kantornya Reynald untuk melindunginya sebelum ia terbunuh oleh geng Triad di kota itu yang dipimpin oleh Kenji. In the ancient times, when the Triads would select newly, Kenji made me do it. Said it was a great honor. I wanted... us. I know a place. Minister Renard. Saat berada di dalam, Reynard pun langsung melihat tato yang ada di kepalanya Genevieve. Bukannya melindungi, Reynard pun menyuruh anak buahnya untuk membunuh Shaishen, di mana hal ini sangat janggal sehingga bisa kita ketahui bahwa Reynard pun telah bekerja sama dengan Kenji untuk menutupi geng Triad dari dunia. Setelah Lee berhasil mencegah Reynard untuk membunuh Genevieve, ia pun langsung mendapatkan panggilan telepon dari Kenji, di mana Kenji telah menyandra Soyang untuk ditukar dengan Shaishen. You have a phone call, Inspector. Something very valuable. What do you want? Shaishan. You and Where? Jules Verne Restaurant. Tibanya Lee dan Carter di sana, Lee pun langsung disambut hangat dengan besetan samurai yang ditebaskan oleh Kenji. Lalu Kenji pun memperlihatkan Soyang yang tengah digantung di atas menara Paris, di mana Kenji langsung menantang Lee untuk berduel menggunakan samurai yang pasti bisa kita ketahui bahwa yang menang adalah Lee. I lose a brother. Lee might be your brother, but turn him into your sister.
Carter yang masih berada di atas tempat di mana Soyoung digantung pun mencoba untuk menyelamatkannya, tapi tiba-tiba Jasmine muncul kembali untuk menjatuhkan Soyoung. Beruntung Carter masih bisa menyelamatkan Soyoung dan tanpa sengaja membunuh Jasmine. Tanpa sengaja loh. Think about what you're doing. Setelah itu Lee pun bertemu Soyoung serta Carter di atas lantai. Belum juga lama berpelukan, mereka pun masih harus menghadapi para anak buah geng Triad tersebut, sehingga Soyoung diturunkan dengan lift. Sementara itu mereka turun menggunakan bendera yang dijadikan balon terbang. Dan ketika sudah mendarat di atas kolam, mereka pun kembali dikejutkan dengan Reynad yang membawa Genevieve untuk ditembak di depan mata mereka. Dan saat pistol ditodongkan ke kepala Genevieve, Put your hands up. Carter! Don't do it! Case closed. Teata amate, kelar. Nah, itulah alur cerita dari film Rosehar yang ketiga. Dan buat kalian yang mau nonton alur cerita film Rosehar yang pertama ataupun kedua, bisa langsung klik link yang ada di deskripsi buat yang mau loh. Oke, terima kasih atas waktunya untuk menonton video dari channel ini. Semoga Anda terhibur dan tidak kapok. Salam